ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita mengajak kami pribadi dan juga para jemaah sekalian untuk memperbarui niat kita. Semata-mata kita duduk di sini, kita ikhlaskan niat kita dalam rangka semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Karena sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i adalah salah satu jalan menuju surga, bahkan itu adalah yang termudah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut, barang siapa yang mencari, atau barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kata para ulama, ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya belajar ilmu agama adalah jalan termudah menuju surga. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan dalam kitab nikah, ya, yaitu kita telah sampai pada bab yang ke-9, yaitu bab penyusuan. Ya. Meskipun pada asalnya pembahasan ini identik dengan kaum wanita, namun tidak ada salahnya ya dipelajari juga bagi para laki-laki, ya. Karena kita sebagai laki-laki juga insya Allah memiliki istri, ya, atau yang belum nikah insya Allah akan memiliki istri, ya. Begitu pula nanti ketika kita sudah dewasa, kita juga akan mungkin punya putri, ya. Begitu pula sekarang kita juga mempunyai seorang ibu, ya, atau saudari, ya. Maka meskipun pembahasan ini identik dengan kaum wanita, tetap penting untuk dipelajari bagi kita sebagai laki-laki. Di sini disebutkan, kita langsung bahas secara syariat. Arti dari rodho'ah adalah penyusuan atau proses mengisap atau meminum air susu yang penuh karena kehamilan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah 2 tahun. Ya. Jadi pembahasan ini difokuskan pada seorang bayi yang masih di bawah 2 tahun, kemudian dia menyusu kepada seorang wanita melalui tempat air susu tersebut berasal. Ya, ini kita fokus di pembahasan tersebut. Kenapa? Karena nanti insya Allah kita akan sedikit bahas apa hukumnya misalnya minum air susu tapi dari botol misalnya. ASI, dia memang betul-betul ASI, tapi ditaruh di botol. Apakah itu bisa menjadikan seorang mahram bagi yang menyusui atau tidak? Ya. Atau juga insya Allah nanti kita bahas sekilas tentang apa hukumnya menyusui anak yang di bawah 2 tahun. Ya, yang menyusui misalnya bukan ibunya. Apakah bisa menjadi mahram atau tidak? Nah, insya Allah nanti kita bahas sedikit. Jadi di sini kita fokuskan pembahasan pada seorang anak yang menyusu, ya, anak di bawah 2 tahun yang menyusu, ya, dengan air susu ibu dari tempat air susu tersebut berasal. Nah, kemudian di sini kita bahas, kita baca salah satu dalil antaranya firman Allah dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Ya, kata Allah, dan jika kalian menemui kesulitan, maka boleh bagi perempuan lain untuk menyusui anak tersebut. Dari ayat ini dapat kita ambil faedah bahwasanya secara asal ini hendaknya yang nyusui itu adalah ibunya. Ya. Dan hendaknya tidak dipindahkan kepada wanita lain kecuali ketika ada usr, ketika ada kesulitan. Nah, ini harusnya sebuah maklumat ya bagi para ibu untuk jangan malas-malas menyusui anaknya. Ya, begitu pula para bapak, para calon suami, nanti ketika sudah punya istri, disemangati istrinya untuk menyusui anaknya, disupport, dibantu. Ya, karena secara asal ya namanya yang nyusui anak ya ibu. Ya, jangan disusui orang lain kecuali memang ada kesulitan.
ya, entah itu karena mungkin air susu ibunya kurang, ya, atau mungkin nauzubillah min zalik khawatirnya sakit anaknya, berusia itu tidak ada, maka secara asal yang menyusui si anak adalah ibunya. Meskipun secara hukum asal tidak wajib, ya, hukum secara pendapat yang insya Allah lebih sahih, memang seorang ibu tidak wajib, tapi hendaknya dia menyusui anaknya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke hukum penyusuan, ya. Di sini disebutkan hukumnya sama dengan nasab dalam hal pengharaman pernikahan, ya. Jadi kalau seorang anak menyusu kepada wanita lain, ya, nanti insya Allah kita jelaskan batasnya, batasan berapa insya Allah kita jelaskan. Maka dia statusnya dengan wanita yang menyusui dia ini sebagai mahram, ya. Maka tidak dia maka dibolehkan bagi dia melihat si wanita tersebut meskipun misalnya tanpa hijab, ya. Begitu pula diperbolehkan dia berkhalwat, ya, menyendiri, karena seolah-olah seperti kayak ibunya sendiri, kayak ibu kandungnya, ya, meskipun hubungannya hanya karena susuan, ya. Dalam hal ini dalil yang menunjukkan akan hal ini diantaranya seperti dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Di situ Allah, jadi ayat 23 itu adalah ayat tentang mahram, ya. Jadi kalau antum, ya, pengen cari mahram kita itu siapa saja, di antaranya bisa baca ayat 23 dan setelahnya 24. Itu adalah ayat tentang mahram. Di antara mahram Allah sebutkan dalam ayat 23 di situ adalah wa ummahatukumul lati ardhanakum, ya, yaitu ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Ya, ini menunjukkan kalau sudah disusui maka otomatis jadi mahram. Wa akhawatukum minar radha'ah, begitu pula saudari-saudari kalian sepersusuan, ya. Nah, jadi seluruh perempuan, entah itu anaknya ibu tersebut ataupun perempuan lain yang pernah disusui oleh ibu tadi yang menyusui kita, ya, maka seluruhnya adalah mahram bagi kita, ya. Kita boleh berkhalwat, kita boleh melihat tanpa hijab, ya, dan juga kita tidak boleh menikahi mereka. Begitu pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah." Ya, bahwasanya susuan ini bisa menjadikan seorang haram. Haram di sini maksudnya mahram, tidak boleh menikah maksudnya, ya. Jadi dia bisa mengharamkan sebagaimana al-wiladah, kelahiran, ini juga bisa menjadikan mahram, ya. Jadi statusnya sama. Sebagaimana kita dilahirkan dari seorang wanita, kemudian kita jadi mahramnya dia, ibu kita, ibu kandung kita, begitu pula ketika ada seorang wanita yang menyusui kita, kita pun juga menjadi mahramnya, ya. Jadi persis statusnya sama. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita langsung menuju bagian yang kedua, yaitu syarat-syarat apa yang menjadikan susuan tersebut bisa menjadi mahram, ya. Karena tidak setiap susuan otomatis jadi mahram, tidak, ya. Misalnya cuma disusuin sekali atau 2 kali misalnya, ya, ini belum bisa jadi mahram. Nah, insya Allah kita bahas di sini apa syarat-syarat atau ketentuan susuan yang bisa menjadikan seorang itu mahram bagi ibu susuannya. Yang pertama disebutkan di sini yaitu proses penyusuan tersebut terjadi pada 2 tahun pertama, ya. Jadi semenjak lahir sampai si bayi umur 2 tahun, ya. Ini adalah waktu yang apabila bayi tersebut disusuin oleh orang lain maka bisa jadi mahramnya, ya. Berarti dari sini dapat kita ambil faedah kalau ada seorang wanita yang menyusui anak di atas 2 tahun, maka otomatis tidak bisa jadi mahramnya, ya. Ini adalah pendapat hampir seluruh ulama, ya. Kalau dalam fikih namanya radha'atul kabir, ya, menyusui orang yang sudah dewasa biar jadi mahram. Nah, mungkin aslinya anak angkat biar jadi mahram gimana? Ya, disuruh minum ASI yang ditaruh di gelas misal. Nah, ini menurut pendapat yang sahih, bahkan itu adalah pendapat hampir seluruh ulama, ini tidak bisa, ya. Ada di zaman Rasulullah SAW itu ada, ya, dalam hadis Salim Maula Abi Hudzaifah memang pernah terjadi, ya. Jadi mungkin nanti suatu saat antum pernah baca
di zaman Rasulullah kok ada, ya, ada orang besar kemudian minum ASI seorang wanita terus jadi mahramnya. Memang betul ada, ya, kisahnya Salim Maula Abi Hudzaifah. Tapi kisah ini istilahnya kalau dalam fikih adalah qadhiyatu ainin. Jadi hukum yang khusus untuk dia saja. Ya, tidak bisa diterapkan ke orang lain. Ya. Dan ada beberapa kasus yang istilahnya itu hukum khusus di zaman Nabi SAW ada. Ya, jadi tidak usah menganggap aneh. Ya. Tak kasih satu contoh lagi, hukum khusus, contohnya seperti hadis tentang penyembelihan. Ya. Jadi di zaman Rasul SAW itu ada seorang sahabat yang dia pernah nyembelih kurbannya sebelum sholat. Ya. Maka kata Nabi SAW, syatuka syatulahmid. Ya, sembelihanmu itu ya biasa kayak sembelihan biasa. Ya, jadi bukan masuk ke kurban Idul Adha. Maka sama Nabi SAW disuruh cari kambing lain untuk disembelih setelah sholat. Maka kata orang ini, ya Rasulullah, aku punya kambing tapi umurnya belum sampai. Ya, maka kata beliau, udah enggak apa-apa, kamu sembelih, tapi ini hanya khusus untukmu dan bukan untuk orang lain. Nah, ini namanya adalah qadhiyatu ainin. Begitu pula dalam kasus ini. Memang di zaman Nabi SAW ada, ya, sahabat yang sudah dewasa, kemudian minum ASI dari seorang wanita. Kebetulan wanitanya ini adalah istri dari mantan tuannya. Ya, Salim ini dulu budaknya Abu Hudzaifah. Kemudian dibebaskan. Nah, kebetulan dia sering keluar masuk rumahnya. Ya, maka istrinya Abu Hudzaifah ini risih. Ya Rasulullah, dia bukan mahramku, tapi kok sering keluar masuk rumah. Ya, maka kata Nabi SAW, udah disusuin saja, maksudnya suruh minum ASI dari gelas, ya, maka dia akan jadi mahram. Nah, kata para ulama, ini hanya khusus untuk Salim saja. Ya, hampir seluruh ulama mengatakan kasus ini tidak bisa diterapkan kepada orang lain. Ya, kecuali ada sebagian ulama, diantaranya seperti Aisyah radhiyallahu anha, memang beliau termasuk yang berpendapat dibolehkan. Tapi yang sahih tidak, ya, itu hanya khusus saja. Nah, jadi kembali ke poin yang pertama, ya, susuan yang menjadikan mahram, sekali lagi ini khusus untuk bayi yang belum lebih dari umur 2 tahun. Ya. Di antara hadisnya atau di antara dalilnya, di sini kita baca hadisnya, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yuharrimu minar radha'ati illa ma fataqal am'a fis sadyi. Ya, tidaklah mengharamkan, maksudnya enggak jadi mahram, ya, susuan tersebut kecuali susuan yang membuat kenyang. Ya, jadi susuan yang masih bisa membuat gizi bagi si bayi, maksudnya seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau sudah lebih dari 2 tahun itu anak minum ASI seperti minum air putih kurang lebih. Ya, jadi kayak minum air biasa. Ya, nah itulah salah satu alasan kenapa dikhususkan hanya di bayi yang belum lebih dari 2 tahun, ya. Jadi susuan yang memang membuat kenyang, yang memberikan gizi kepada bayi. Wa kana qablal fitam, dan itu terjadi sebelum disapih. Dan kita tahu namanya disapih itu umur 2 tahun, ya, seperti itu. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, syarat yang kedua yang menjadikan susuan tersebut adalah mahram, ya, bagi yang disusui, yaitu apabila ibu susuannya menyusui 5 kali, jadi minimal 5, ya, atau lebih, ya, dengan susuan yang mengenyangkan. Nah, ini adalah batasan minimal seseorang menjadi mahram karena disebabkan susuan, yaitu kalau ibu susuannya menyusui sebanyak 5 kali. Nah, di antara dalilnya di sini kita bisa baca, ya, ana fima unzila minal Qur'ani asyru radha'atin ma'lumatin yuharrim. Dahulu di awal-awal pensyariatan, ya, ini yang bisa menjadikan seorang mahram bagi ibu susuannya ini adalah 10 kali susuan. Ya, dulu masih banyak sampai 10 kali, ya, termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini salah satu dalil istilahnya dalam syariat nasakh, dihapus, ya. Jadi dulu ada ayat yang nyuruh nyusuin 10 kali. Ya. Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumat. Kemudian syariat tersebut diganti, dihapus menjadi cukup 5 kali saja. Ya. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an
maka Rasulullah SAW diwafatkan dan ayat 5 susuan tersebut termasuk yang dibaca dalam Al-Quran. Ya. Jadi intinya ini adalah hukum terakhir, ya, hukum terakhir yaitu 5 kali susuan saja. Nah, dan yang dimaksud dengan 5 kali susuan di sini juga dijelaskan, ya. Jadi di sini tidak dijelaskan ya. Jadi yang dimaksud adalah 1 kali susuan ini sampai si bayi kenyang, ya. Jadi bukan sekedar minum lepas 1, tidak, ya. Tapi dia dianggap 1 kali susuan itu ketika dia minum sampai kenyang. Meskipun dalam proses menyusu tersebut dia sempat melepasnya, dia sempat bernafas sebentar, dia sempat main-main, ini tetap dianggap 1, ya. Jadi patokan hitungan pertama ini benar-benar dia sampai kenyang baru itu 1, ya. Nanti nyusuin lagi sampai kenyang 2, ya. Jadi bukan sekedar minum lepas 1, minum lepas lagi 2, tidak, ya. Jadi benar-benar sampai kenyang. Nah, kemudian di sini di paragraf terakhir disebutkan, ya, seandainya susu masuk ke dalam perut anak tanpa proses penyusuan, misalnya ditaruh di botol itu ya, kayak di rumah sakit itu ya. Nah, atau anak itu minum lewat gelas atau yang sepertinya, maka hukumnya adalah sama dengan hukum penyusuan. Ya, ini biasanya di rumah sakit ada istilahnya bank susu ya, kalau pernah dengar ya. Nah, ini ada masalah kontemporer. Di sini nggak dijelaskan, tapi tak jelaskan sekilas. Apa hukum bank susu? Apa hukumnya kira-kira? Boleh atau enggak? Setahu antum. Tahu bank susu kan ya? Jadi rumah sakit itu menyimpan susu ASI bukan formula ya, yang ditaruh di botol-botol. Nah, memang diberikan kepada bayi-bayi yang memang mungkin ibunya meninggal, mungkin ibunya susah ASINya, itu istilah bank ASI. Gimana menurut antum? Boleh enggak itu? Ini bukan majelis fatwa ya, tapi diskusi. Gimana? Boleh enggak kira-kira? Baik. Wallahu alam, pendapat yang insya Allah lebih kuat dan lebih hati-hati dalam hal ini. Ya, kalau ada kalimat hati-hati ini berarti identik dengan apa? Enggak boleh ya, betul. Ya, yang lebih hati-hati dan lebih kuat hukumnya adalah tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena tadi alasannya yang namanya susuan, makanya disebutkan sama saja apakah dia menyusu dari tempat susu tersebut atau melalui minum lewat gelas atau botol, ini tetap bisa mengharamkan. Ya. Nah sekarang kalau tidak diketahui itu punyanya siapa, ya, maka dikhawatirkan nanti bisa jadi nggak sengaja dia nikah sama saudari sepersusuannya, nggak ada yang tahu. Ya. Bisa nikah sama nauzubillah sama ibunya, ibu sepersusuan karena nggak jelas gitu loh identitasnya. Ya, maka kalau kita lihat ini termasuk diantaranya fatwa Lajnah Daimah, ya, kemudian juga keputusan Majma' Fikih Islami di Saudi Arabia, kemudian juga fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, mereka termasuk ulama-ulama yang mengharamkan ya adanya bank susu. Meskipun tidak kita pungkiri ada sebagian ulama ya yang membolehkan, ada terutama ulama kontemporer ya. Nah, tapi untuk hati-hatinya ya hendaknya kita hindari ya. Kalaupun misalnya ada bayi yang butuh susu ya, maka bisa diambilkan dari apa? Solusinya susu apa? Susu formula ya. Susu formula mengharamkan tidak? Tidak dari bahan lain kok kan gitu. Ya, maka insya Allah ini lebih hati-hati ya dan lebih selamat. Wallahu a'lam. Baik. Bahkan saya sempat baca ya tadi malam sempat baca-baca itu pertama kali yang mengadakan penelitian bank susu adalah dari Barat. Ya. Dan mereka ternyata mengalami kegagalan ketika penelitian tersebut. Ya. Nah, ini kemudian diterapkan di beberapa negara Islam. Wallahu a'lam. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan apa konsekuensi dari
kerabat yang disebabkan karena susuan. Ya, jadi kalau seorang anak sudah menyusu kepada seorang wanita dan sudah lebih dari 5 kali susuan yang mengenyangkan, konsekuensinya apa? Maka konsekuensinya di sini ada dua. Yang pertama berkaitan dengan pengharaman, yang kedua adalah berkaitan dengan penghalalan. Ya. Yang pertama, yang berkaitan dengan pengharaman, diantaranya diharamkan baginya untuk menikah. Ya, menikah dengan ibu susuannya, menikah dengan saudari sepersusuannya, menikah dengan saudari ibu sepersusuannya, ya istilah kita apa, bule atau bude sepersusuan, ya bibi, nah, ini juga tidak boleh. Ya, ini yang pertama, jadi tidak boleh menyusui. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan penghalalan, ya, yang orang menikah. Yang penghalalan apa? Maka diperbolehkan bagi kita apabila disusuin oleh seorang wanita, maka diperbolehkan untuk melihat dan berkhalwat. Ya, melihat di sini tentu batasannya adalah seolah-olah kita seperti mahram. Ya, dan kata para ulama, seorang wanita ini boleh memperlihatkan anggota wudhunya di hadapan mahramnya. Ini kadang kita bingung ya, wanita itu boleh tampil di hadapan mahramnya batasannya seperti apa? Ya, apakah harus pakai kerudung, apakah harus pakai baju lengan panjang, ya, maka insya Allah pendapat yang lebih tepat, seorang wanita boleh tampil, boleh tampak di hadapan mahramnya, ini sebatas menampakkan anggota wudhunya saja. Ya, jadi berarti dari kepala sampai leher, ya, berarti kalau tangan ya sampai sebelum pundak lah mungkin ya, kemudian kalau kaki ya berarti sampai tengah betis, ya, itu adalah batasan seorang wanita boleh terlihat di hadapan mahramnya. Beda lagi kalau di hadapan suami, ya. Kita bicara mahram. Suami mahram bukan? Suami mahram bukan? Kalau mahram tidak boleh nikah dong. Bukan, suami bukan mahram. Suami bukan mahram, makanya hukumnya beda ya. Nah, kalau ada yang masih bingung, tanyakan di akhir. Tak jelaskan kalau suami bukan mahram. Baik. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya, penetapan susuan. Ya, jadi maksudnya apakah ketika seorang wanita menyusui seorang anak, ini harus mendatangkan saksi misalnya 2 orang atau bagaimana? Ini yang dimaksud dengan penetapan susuan. Ya. Jadi untuk dia mengklaim, saya pernah menyusui fulan, itu apakah harus mendatangkan saksi, harus mendatangkan pengacara atau bagaimana? Ya, type itu maksudnya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya penetapan susuan cukup dengan kesaksian si wanita itu sendiri. Ya, jadi tidak harus membawa saksi. Ya, misalnya, oh ini satu kampung semua tahu kalau saya pernah menyusui fulan, misalnya tidak harus. Jadi cukup dia bersaksi dan juga si wanita ini disyaratkan memang terkenal wanita yang baik. Ya, baik itu artinya bukan harus seorang wanita alim, seorang wanita ustazah misalnya, tidak. Ya, maksudnya baik itu yang penting dia dikenal bukan wanita fasik, itu saja. Ya, jadi tidak harus ahli ibadah, tidak. Yang penting dia bukan wanita fasik, maka dia berhak untuk bersaksi saya pernah menyusui fulan. Ya, dan itu sudah bisa diterima persaksiannya. Ya, baik. Di sini disebutkan di antara dalilnya bahwasanya salah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, tazawwajtu imra'atan faja'at imra'atun faqal. Ya. Dahulu aku pernah menikahi seorang wanita. Ya. Maka setelah aku menikahinya, tiba-tiba ada seorang ibu, ya, ada ibu-ibu, ada perempuan datang dan dia berkata, "Ini qad arda'tu." Wah, ya. Itu apa enggak geger langsung tuh denger ya. Tahu-tahu ada perempuan, ibu-ibu datang bilang apa? Sesungguhnya aku sudah pernah nyusuin kalian berdua. Waduh, pusing ya. Maka kata sahabat tersebut, kata Uqbah, fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka aku pun mengadu, aku laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada beliau. Faqala, maka beliau pun menanggapi, wa kaifa wa qad qila. Ya, ya gimana wong dia udah ngomong seperti itu kok. Ya, ya mau apa lagi?
dia wanitanya mungkin wanita yang baik, kemudian sudah bersaksi seperti itu, lah aku harus ngapain gitu. Istilah bebasnya sih, terjemahan bebasnya. Maksudnya ya gimana, udah seperti itu. Hak angka, sudah lepaskan saja. Pisahkan saja istri. Ya, ya. Apa namanya? Aunahwahu atau biasa mengatakan kurang lebih seperti itu. Intinya beliau langsung terima. Coba bayangkan. Ya. Itu kan menunjukkan kalau perkataannya kuat sekali. Perkataan wanita yang mengklaim ini kuat sekali. Ya. Seandainya ini adalah masalah yang sepele, otomatis Nabi akan, mana saksimu? Ya, kamu punya bukti apa? Ya, kalau kita pernah tahu ya, ada sebuah kaidah ada yang mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengklaim harus mendatangkan apa? Bukti. Nah, ini nggak perlu mendatangkan bukti, cuman ngomong saya pernah menyusui kalian berdua, sama Nabi langsung diterima. Ya, itu kalau nggak kuat banget berarti apa itu? Ya. Nah, jadi sekedar dia mengklaim ini sudah bisa jadi bukti. Ya, jadi ya untuk hati-hatinya apa? Akhirnya disuruh diceraikan. Wallahu a'lam. Baik, di sini ada poin penting di paragraf terakhir. Kenapa kok Nabi SAW itu hanya mencukupkan si wanita saja? Jadi sekedar dia mengklaim sama Nabi sudah diterima. Padahal kita tahu ya para jamaah, kalau kita pernah dengar, yang namanya saksi itu kan harus minimal 2 laki-laki atau 1 laki-laki tambah 2 perempuan. Ya, nah ini 1 perempuan kok sama Nabi diterima. Ya, alasannya apa? Di sini disebutkan karena persaksian ini adalah masalah di balik baju. Kalau terjemahannya di balik baju. Kalau kita rujuk ke kitab Arabnya, itu adalah syahadatun 'alal aurah. Ya. Karena ini adalah persaksian yang kaitannya dengan, mohon maaf, aurat. Ya. Dan persaksian seperti itu, ini termasuk persaksian yang khusus dibolehkan wanita sendiri, dia boleh bersaksi. Ya. Contoh lain dalam hal ini adalah persaksian kelahiran. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang mana memang mungkin laki-laki itu tidak hadir. Ya. Contoh misalnya ada kasus di kompleks atau sekolah putri. Ya. Nah, ini tidak perlu nyari saksi laki-laki, tidak perlu. Kejadiannya di tengah-tengah perempuan. Ya. Maka untuk kasus-kasus yang memang khusus bagi wanita, ini diperbolehkan mereka bersaksi tanpa harus mendatangkan laki-laki. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari masalah penyusuan. Kita masuk ke dalam bab yang selanjutnya yaitu hadhanah atau mengasuh. Di sini disebutkan definisi dari hadhanah atau mengasuh. Kita baca secara syariatnya, yaitu adalah menjaga anak-anak yang belum bisa membedakan atau belum tamyiz. Membedakan di sini maksudnya membedakan apa? Ya, membedakan baik dan benar, baik dan buruk ya. Taib ya. Jadi membedakan mengasuh anak yang masih belum mandiri ya. Jadi dia belum bisa paham mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi ini yang dimaksud hadhanah. Berarti dalam mindset kita, dalam pikiran kita, oh berarti ngasuh anak kecil ya, bukan ngasuh remaja, bukan ngasih orang dewasa. Nah, baik. Dengan mendidiknya ya, dengan secara jasmani, secara rohani, dan menjaga dari hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Nah, kemudian selanjutnya apa hukum hadhanah? Ya, di sini disebutkan hukumnya adalah wajib ya bagi pemegang hak hadhanah. Ya, jadi mengasuh anak yang masih di bawah tamyiz itu hukumnya wajib para jemaah. Makanya kalau kita baca dalam fikih itu ada bab namanya al-laqit. Ya. Laqit itu anak buangan, anak jalanan. Ya. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Jadi seharusnya ketika kita lihat ada anak-anak yang tidak terurus, itu wajib bagi kaum muslimin di situ minimal ada yang ngurusi dia. Ya. Loh Ustadz, gimana di tempat kita kalau lihat anak-anak jalanan masuk harus diambili misalnya. Alhamdulillah di tempat kita sudah ada undang-undang bahwasanya mereka ditanggung oleh pemerintah ya. Kita berdoa kepada Allah semoga pemerintah diberi kemudahan ya dalam mengamalkan undang-undang ini dan
mengurus mereka. Khair insyaallah. Baik. Jadi hukumnya adalah wajib bagi pemegang hadonah bila tidak ada yang lain. Misalnya ibunya ya wajib, ya. Namanya wajib itu berarti harus diperhatikan baik-baik, ya. Ketika disepelekan, ketika diremehkan, khawatirnya dia dosa, ya. Dan kalau ternyata pengasuhnya berjumlah banyak, ya misalnya di sana ada ibunya, kemudian bapaknya juga siap, kemudian pamannya juga siap, maka hukumnya menjadi wajib kifayah, fardu kifayah, ya. Jadi intinya hukumnya mengasuh anak hukumnya adalah wajib. Nah, ini kalau kita perhatikan di zaman sekarang ada sebagian orang yang kadang meremehkan, ya. Jadi begitu punya anak mereka biarin, ya. Begitu punya anak mereka ditinggal, anaknya ditinggal, ya, dititipkan, ya, dikasih di nauzubillah min dzalik dimasukkan kotak, taruh di depan panti asuhan, ya. Kemudian dikasih surat, saya akan menemui anak ini saat sudah dewasa. Enak sekali dia, ya. Jadi dia hanya berproses, kemudian didik anaknya ditinggalkan, terus enak sekali pengen nemui saat dewasa, ya. Nah, ini dosa sebenarnya, ya. Karena hukumnya wajib, ya. Sebagai ibu, sebagai ayah, maka harus mengasuh si anak. Baik, kemudian selanjutnya, siapa yang berhak memegang hadonah atau mengasuh anak? Di sini disebutkan yang pertama, hadonah diberikan untuk kaum wanita dan laki-laki yang berhak atasnya. Ya. Jadi kalau bapak atau ibunya masih ada, maka ya orang tuanya ini yang wajib. Kemudian hanya saja kaum wanita didahulukan dalam hadonah ini atas kaum laki-laki karena rata-rata biasanya, ya, umumnya namanya wanita itu mereka lebih penyayang dan lebih lembut kepada anak-anak. Ya. Bila kaum wanita tidak berhak atas hadonah, nanti insya Allah kita sebutkan kapan hadonah atau kepengurusan anak ini pindah ke bapaknya kapan. Secara asal yang wajib siapa? Ibunya, ya, karena tadi alasannya wanita lebih apa? Penyayang dan lembut pada anak-anak. Ini alasannya. Kalau ternyata wanita tidak berhak atas hadonah karena ada sebab-sebab tertentu nanti disebutkan insya Allah, maka hak ini dikembalikan kepada kaum laki-laki karena mereka lebih mampu menjaga, melindungi dan mewujudkan kebaikan anak-anak. Ya, jadi secara asal adalah wanita, kalau nggak bisa maka laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya di sini disebutkan hadonah anak adalah hak kedua orang tuanya manakala pernikahan di antara keduanya masih tegak. Jadi bagi kita yang punya istri, yang punya suami, ini kewajiban dua-duanya, ya. Jadi jangan sampai kemudian mindsetnya, wah aku tugasnya nyari nafkah aja, anak-anak diurus ibunya misalnya. Nah, ini namanya anak-anak punya ibunya berarti, ya. Maka harus si bapak dan si ibu harus punya komitmen untuk mengurus anak. Hanya saja caranya berbeda, ya. Mungkin kalau yang bapak lebih banyak di luar, lebih banyak mencari nafkah, yang ibu lebih banyak di rumah, ya. Nah, ini kadang kalau kita perhatikan di zaman sekarang terutama ya di zaman medsos dan sebagainya, kadang terlalaikan hak hadonah ini. Ibunya benar di rumah, ya, tapi mainnya kemana-mana, ya, lewat medsos dan sebagainya. Dia di rumah memang, ya, tapi sibuk dengan medsosnya. Anaknya dikasih medsos. Akhirnya terjadilah, ya, yang dikhawatirkan dari kerusakan dan yang lain sebagainya. Nah, ini bagusnya syariat Islam. Pentingnya belajar ilmu agama, ya. Maka marilah bagi para bapak-bapak dan juga ibu, marilah luangkan waktu kita untuk belajar supaya minimal ada yang mengingatkan, oh ya subhanallah aku selama ini terlalu sibuk dengan HP-ku, ya. Untuk masalah nafkah alhamdulillah sudah ada suamiku, ya. Dan aku terlalu misalnya tamak, terlalu menghabiskan waktu untuk mencari nafkah. Padahal di sana ada yang lebih wajib. Coba perhatikan, mencari nafkah bagi istri apa hukumnya? Boleh, ya, sunnah aja enggak, ya, boleh. Ya. Mendidik anak hukumnya wajib, ya. Kenapa sebagian ibu-ibu di zaman sekarang sibuk dengan jual beli di medsos, ya, sibuk jual apa, jual ini, tapi yang wajib malah terlalaikan, ya. Ini khawatirnya kalau tidak diobati sejak sekarang, khawatirnya pendapatannya kurang berkah, ya.
Sahih, mungkin secara nominal lebih banyak. Suaminya kerja, istrinya kerja. Secara nominal lebih banyak. Tapi khawatirnya ketika yang wajib dilalaikan yaitu mendidik anak, khawatir hartanya kurang berkah. Secara nominal banyak, tapi cepat habisnya. Enggak tahu habis untuk apa, tahu-tahu habis. Ya, maka marilah ya kita kembali kepada fitrah masing-masing. Ya, laki-laki fitrahnya untuk keluar rumah kerja, istri secara fitrah adalah untuk mendidik keluarga. Ya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan, namun bila keduanya berpisah, jadi secara asal pas masih menikah punya hadonah ini kewajiban masing-masing, suami istri harus saling kerjasama. Tapi kalau keduanya berpisah, cerai, maka hadonah jatuh ke tangan ibunya dengan syarat. Nah, selama dia tidak menikah dengan laki-laki yang asing bagi si anak. Ya. Jadi hadonah ini adalah hak ibu. Namanya hak itu apa maksudnya? Hak itu boleh diambil, boleh tidak kan gitu. Misal nih ibunya, udahlah biar diurus bapaknya aja, aku mau kerja. Ya silahkan. Kebetulan mungkin bapaknya sayang, bapaknya lebih perhatian, silahkan. Ya. Tapi secara hak itu adalah hak ibunya. Jadi kalau dua-duanya rebutan anak nih, maka Pak Hakim akan menyerahkan secara asal kepada siapa? Ibu. Ya, itu yang dimaksud dengan hak ibunya. Syaratnya apa? Selama si ibu belum nikah dengan laki-laki lain. Nah, begitu sudah nikah ke laki-laki lain, maka hak hadonahnya, hak pengasuhannya jatuh kepada bapaknya si anak. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok ibu kalau sudah nikah sama laki-laki lain, hak untuk mengurus atau mengasuh anaknya jadi pindah ke mantan suami? Kenapa alasannya? Ya Allah, Syaghil al memberi nafkah anak adalah bapaknya. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair. Ada yang lain mungkin? Hmm? Ada dua kewajiban. Apa itu? Ahsan. Ya. Karena yang namanya istri ketika sudah nikah, apalagi dengan orang lain ya, bukan kepada bapaknya si anak nih, kan sudah cerai ya. Ketika sudah nikah sama orang lain, otomatis dia akan tersibukkan dengan memenuhi hak suaminya. Ya. Maka dikhawatirkan hak untuk anaknya akan berkurang atau tidak terpedulikan. Ya. Itulah alasan kenapa ketika ibunya ini nikah sama orang lain, maka haknya jatuh atau pindah ke bapak. Ya. Kecuali, ya, makanya di sini disebutkan laki-laki asing ya. Apa yang antum paham yang buat terjemahan? Ini pentingnya belajar pakai buku bahasa Arab ya. Buku terjemahan kadang aneh artinya. Di sini disebutkan dengan laki-laki yang asing bagi si anak. Maksudnya asing ini apa? Enggak kenal atau apa nih? Bukan ya. Maksudnya adalah mahram. Nah, ya, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Jadi, kalau si ibu ini nikahnya dengan laki-laki yang bukan mahram bagi si anak, maka hak kepengasuhannya pindah ke bapaknya langsung. Tapi kalau si ibu ini nikah sama laki-laki, yang mana laki-laki ini adalah mahramnya si anak, contohnya apa? Nikah sama siapa? Nikah sama pamannya si anak. Ya. Iparnya dia yang dulu, mantan iparnya. Ya. Mungkin dia dulu suaminya punya adik, ya. Berarti kan si anak ini, berarti kan si adiknya si suami ini banyak. Ya. Kemudian cerai sama yang pertama, ibunya nikah sama adiknya mantan suami. Ya, berarti kan pamannya si anak, mahram berarti. Nah, ini kata para ulama, kalau nikahnya sama mahramnya si anak, maka hak ke pengasuhannya masih tetap pada si ibu. Nah, ini dalilnya ada ya, nanti bisa dibaca sendiri. Anti ahaqqu bihi malam tankihi, kamu hai ibu lebih berhak terhadap anak tersebut selama kamu belum menikah. Kemudian selanjutnya kita langsung ke bagian yang kedua, yaitu syarat-syarat pengasuh dan penghalang-penghalang hadonah. Nah, yang pertama syarat pengasuh adalah seorang muslim, ya. Kemudian yang kedua adalah orangnya sudah balik dan berakal, ya. Maka tidak boleh anak kecil, ya, atau sudah dewasa tapi gila, tidak boleh, ya. Dia harus sudah balik dan berakal.
Yang ketiga adalah hendaknya orang tersebut amanah dalam agama dan menjaga dirinya sendiri. Istilahnya adalah adil. Ya, orang tersebut adalah orang yang adil, orang yang amanah. Ya. Kenapa kok orang fasik atau orang yang suka berbuat dosa tidak berhak mengasuh anak? Makanya, jadi kalau ada suami istri cerai, secara asal si anak ini secara asal haknya punya siapa? Pas cerai, secara asal haknya ke siapa? Ibunya. Tapi Pak Hakim akan melihat juga dari sisi mana dari keduanya yang baik. Ya, tidak menutup kemungkinan ibunya naudzubillah min dzalik buruk. Ya, maka Pak Hakim dengan status dia sebagai pemberi keputusan akan memberikan kepengasuhan ini kepada anak bapaknya. Ya, jadi tetap dipertimbangkan mana dari dua orang ini yang lebih baik secara agama dan akhlak. Yang kira-kira lebih pantas mengasuh si anak ini siapa? Ya, oh kalau ibunya, kalau dua-duanya sama-sama baik, ya ke ibunya. Tapi ketika ibunya ternyata dia, naudzubillah min dzalik, orang fasik, ya, kemudian juga sepertinya tidak bisa ngurus anak, maka Pak Hakim akan memberikan kepengasuhan ini kepada siapa? Bapaknya. Ya, jadi ini tetap dipertimbangkan, tidak langsung kemudian 100% ke ibunya, ya, tapi akan dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, mampu mengurusi kebutuhan anak, ya, baik jasmani, materi, rohani, ya, nafkah dan sebagainya, ya. Ini juga akan dipertimbangkan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian selanjutnya bagian yang ketiga di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan hadonah, ini bisa dibaca sendiri. Saya ingin fokus di yang nomor tiga ya. Di sini disebutkan bahwasanya hadonah atau kepengasuhan selesai saat umur si anak 7 tahun. Ya, 7 tahun ini biasanya apa? Istilahnya sudah sampai apa? Tamyiz, ya, tadi membedakan antara baik yang buruk. Ya. Tapi sekali lagi, ini perlu diperhatikan, patokannya sebenarnya bukan umur. Ya. Patokannya sebenarnya bukan umur. Betapa banyak anak yang sudah 7 tahun tapi apa? Masih belum tamyiz. Ya, masih harus dirawat, masih kecil, apalagi zaman sekarang. Ya. Jangankan anak, orang tua aja ada yang belum tamyiz. Ya, belum bisa membedakan antara baik dan buruk ada. Ya. Maka sekali lagi ini patokannya adalah keadaan, bukan umur. Ya. Oh, ini sepertinya anak sudah mandiri. Oh, anak ini sepertinya sudah mulai bisa berpikir baik, berpikir dewasa. Ya. Maka kalau ternyata dia sudah sampai ke derajat seperti ini, maka si anak boleh milih hidup antara bapak atau ibunya. Ya, jadi patokannya keadaan si anak. Oh, kamu sudah mulai bisa berpikir dewasa. Udah, sekarang kamu mau hidup sama bapakmu atau sama ibumu, terserah kamu. Nah, ini ya. Sebagaimana hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada seorang anak, "Ya gulam, hadza abuka wa hadhihi ummuk." Wahai anak, nih bapakmu ini ibumu. Fakhudh biyadi ayyihi masyi. Silahkan kamu ambil tangan siapapun yang engkau inginkan. Kamu ikut bapak atau ibumu terserah. Fa'akhadha biyadi ummihi, maka anak itu pun ngambil tangan ibunya, fantolaqat bihi, maka mereka pun pergi. Ya. Ini menunjukkan kalau ketika anak sudah tamyiz, diboleh untuk milih. Nah. Kemudian di sini ada bagus ya, bisa dibaca ini keputusan Umar bin Khattab ya, ini bisa dibaca sendiri. Alasan kenapa kok si anak itu hendaknya sama ibunya ya. Ini disebut apa namanya? Bila anak tersebut memilih ibunya, maka dia bersamanya di malam hari. Ya. Ini ada nih, mohon maaf, Afan ya, mungkin dibaca dari awal ya, bagus nih. Namun yang diberi pilihan adalah anak yang berakal. Jadi patokannya bukan umur sebenarnya, tapi keadaan. Dan bapak ibunya sama-sama kapabel untuk mengasuh. Jadi bapak ibunya ternyata insya Allah sama-sama bisa ngasuh, sama-sama baik, maka si anak diberi pilihan. Tapi kalau ternyata misalnya bapaknya nggak baik, ya sudah, otomatis Pak Hakim akan ngasih ke ibu. Ya. Kenapa kok 7 tahun? Kenapa kok saat tamyiz? Karena pada umur inilah syariat memerintahkan bapak ibu agar anaknya sholat.
Ya, itu alasan kenapa kok pas tamyiz 7 tahun ini diboleh milih. Kemudian di sini disebutkan, bila anak tersebut memilih bapaknya, maka dia bersamanya siang dan malam agar bapak bisa mendidik dan mengajarinya. Namun bapak tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi ibunya. Nah, ini bagus banget ya, syariat Islam itu Masya Allah sangat lengkap, sangat mengajarkan seluk-beluk kehidupan. Ya. Ini seandainya dipraktekkan oleh orang yang broken home pun, ya, insya Allah kehidupan si anak ini tetap baik. Ya. Identik kita kan, anak broken home itu ya negatif kan gitu. Tapi kalau seperti ini dipraktekkan, Masya Allah, ya, hatta yang ditakdirkan bapak ibunya cerai pun, insya Allah dia akan tumbuh dengan pribadi yang baik. Ini kalau diterapkan bagus banget ya. Jadi siang malam sama ibunya, tapi bapaknya enggak siang malam sama bapaknya, tapi bapaknya enggak boleh melarang untuk mengunjungi ibunya. Ya. Betapa atau tidak sedikit kita dapati kadang mereka saling melarang, jangan pergi ke bapak, jangan ketemu sama ibumu. Nah, ini kan tidak sesuai. Bila anak tersebut memilih ibunya, maka dia bersamanya di malam hari, sedangkan di siang hari maka dia bersama bapak, agar sang bapak bisa mendidik dan mengajarinya. Ya, karena siang hari untuk kerja, bapaknya biar bisa ngajari. Ya, karena siang adalah waktu bekerja dan berkarya serta memenuhi kebutuhannya. Wallahu a'lam. Taib. Itulah yang bisa disampaikan ya dalam pembahasan hadonah. Dan di sini poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Tadi kita sebutkan ya, ketika si ibu ini nikah sama laki-laki, maka otomatis kepengasuhan jatuh siapa? Pindah ke siapa? Bapaknya. Ya. Dan kepengasuhan dari bapak ini tidak bisa gugur meskipun bapaknya menikah. Ini bedanya bapak sama ibu. Ibu sebelum nikah berhak ngurus anak. Setelah nikah, maka bisa jatuh ke bapak. Kecuali bapaknya bilang, udah enggak apa-apa urus kamu aja. Enggak apa-apa, seperti itu. Tapi secara asal, karena dia akan sibuk dengan suami barunya, maka kepengasuhan pindah ke bapak. Nah, ketika diasuh sama bapak, meskipun si bapak itu nikah lagi, kepengasuhan ini tidak akan gugur. Ya, kenapa? Karena ya tadi, namanya suami kan ya ngurus istri, tapi kan tidak sesibuk istri ngurus suami gitu. Ya. Dan juga bahkan sebagian ulama mensyaratkan kepengasuhan yang pindah ke bapaknya ini hendaknya si bapak memiliki wanita yang bisa ngurus anaknya. Ya, jadi malah dianjurkan kalau bisa dah nikah bapaknya. Ya. Nah, jadi entah itu istri barunya atau mungkin bapaknya punya saudari ya atau bapaknya punya ibu yang mungkin masih bisa ngurus cucunya. Ya, intinya usahakan ketika kepengasuhan ini pindah ke bapak, bapaknya ini enggak sendirian hidup. Tapi dia memiliki apa? Wanita yang bisa membantu ngurus si anak. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab terakhir dari kitab nikah, yaitu bab tentang nafkah. Di sini disebutkan secara syariat, nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara yang baik, ya, mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal, ya, sandang, pangan, papan, ya, dan hal-hal yang mengikutinya. Wallahu a'lam. Yang kebutuhan premier 3 ini ya, sandang, pangan, papan ya, secara asal seperti itu ya. Nah, cuman kalau di zaman sekarang tambah 1 ternyata. Sandang, pangan, papan, colokan. Gadget ya. Allah Ustaz. Amzah, bercanda. Baik. Kemudian selanjutnya macam-macam nafkah. Nah, ini penting nih ya. Kadang kita bingung yang harus tak prioritaskan siapa. Aku punya istri, aku punya anak, aku punya orang tua. Sama-sama butuh dinafkahi kebetulan. Harus tak prioritaskan siapa? Dalam buku ini ngurutkannya sebenarnya tidak sesuai prioritas. Ya. Jadi kalau sesuai buku ini nggak disebutkan prioritas. Jadi sini tak nukilkan, ya ini bagus kalau mau dicatat, tak nukilkan prioritas dalam menafkahi, saya nukilkan dari perkataannya Syekh Utsaimin rahimahullah.
Ya, bisa dilihat di kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram, ya, Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan, ini urutannya, prioritasnya, fassawabu, yang benar, berarti kalau ada kalimat yang benar berarti ada khilaf. Ya. Nah, ini insya Allah yang lebih tepat. Fassawabu, yang benar, annahu yabda'u binafsihi. Yang pertama menafkahi dirinya sendiri. Ini paling prioritas. Ya. Jangan sampai jadi lilin, ya, ngorbanin diri sendiri untuk orang lain. Ya, di akhirat besok nggak ada korban-korbanan, nggak ada di akhirat. Ya, kita di akhirat besok lebih butuh kepada pahala, lebih butuh kepada ibadah daripada orang lain. Ya, jadi jangan istilahnya apa, sok-sokan. Ya, wah berani berkorban. Ya. Antum butuh pahala. Ya, nah, jadi usahakan nafkahi diri sendiri pertama. Ya. Yang kedua setelah diri sendiri siapa? Siapa kira-kira? Az-zaujah, istri. Prioritas kedua. Ya. Kenapa istri? Karena istri ini adalah suatu atau seseorang yang sangat istimewa. Unik dia. Uniknya apa? Dia mau kaya atau miskin, suami wajib nafkah. Itu cuman terletak di istri saja. Ya. Anak, orang tua, kalau mereka kaya, kita nggak wajib nafkah. Ya. Tapi istri kita kaya, istri kita miskin, suami wajib nafkah. Itu hanya ada di istri saja. Ya. Nah, ini menunjukkan berarti sebaliknya, makanya nggak main-main. Ya. Islam mengajarkan istri supaya taat kepada suami, mengajarkan istri agar hormat kepada suaminya. Ini bukan karena Islam zolim, tidak. Ya. Karena perjuangannya suami untuk menghidupi istrinya, menafkahi istrinya, ini sangat besar. Ya. Makanya tidak boleh suami minta harta istri, tidak boleh. Ya. Kecuali dengan ridho istrinya. Ya. Suami minta harta anak boleh. Ya. Istri tidak bisa. Ya. Istri mau punya duit sebanyak apapun, suami nggak berhak ngambil tanpa izin. Nah, ini makanya dia ditaruh di nomor yang kedua. Prioritas utama setelah diri sendiri. Kemudian yang ketiga setelah istri adalah al-walad, anak. Nah, jadi menafkahi istri cukup, alhamdulillah, baru kemudian anaknya. Kemudian yang keempat adalah al-walidain, yaitu orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Diurutkan saja. Ya, oh alhamdulillah orang tua sudah tercukupi. Oh lihat ada misalnya paman, ya kita alhamdulillah rezekinya banyak, bisa nafkahi paman, alhamdulillah. Ya, tapi secara prioritas adalah istri, anak, baru kemudian orang tua. Ya, jadi kalau memang harta kita misalnya hanya cukup untuk diri kita, istri dan anak kita, qadarullah belum bisa menafkahi orang tua, kita tidak berdosa. Ya, karena kita sudah melakukan secara apa tadi? Prioritas, ya, seperti itu. Baik, ini nanti bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke sebelum bagian yang kedua, ya. Dari bagian yang kedua, sebelumnya ada paragraf yang sangat penting, yaitu tentang nafkah kepada istri. Di sini disebutkan, suami wajib menafkahi istri, mencakup makan, ya. Jadi harus dikasih makan, terus kemudian diberi tempat tinggal, ya. Tempat tinggal di sini ya bisa punya, bisa ngontrak. Intinya dikasih tempat untuk berteduh, ya. Kemudian diberikan pakaian dan hal-hal yang pantas baginya, ya, kebutuhan primer. Nafkah ini wajib untuk istri yang masih terikat pernikahan dengannya, jadi yang memang statusnya masih istri. Termasuk istri dalam talak roja'i. Ya, talak roja'i ini berarti talak 1 dan 2, ya, yang masih ada kemungkinan untuk balik lagi talak roja'ah. Selama si istri masih dalam masa iddah. Ya, masa iddah berapa? Berapa lama masa iddah? Hah? Ya, ada yang bukan patokannya bukan bulan ya, tapi haid, ya. 3 kali haid atau sebagian ulama mengatakan 3 kali suci, ya tergantung, ada yang haidnya lama, ada yang pendek, sucinya juga. Nah, jadi selama dalam masih masa iddah, maka si suami wajib menafkahi istrinya. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini nasihat kita semua, kaum muslimin dirahmati Allah, terutama yang sudah menikah. Ini kalau kita perhatikan, Islam itu ngajarkan kepada suami istri, kalau bisa tuh jangan pisah. Ya. Pertahankanlah rumah tangga.
Nah, kalau si suami lihat permasalahan seperti ini, aku ternyata meskipun sudah menceraikan kok wajib nafkahi ya. Aku setelah menceraikan ternyata aku wajib nafkahi anakku. Daripada habis cerai tetap nafkahi, ya nggak usah cerai aja, nggak ada bedanya, kan gitu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam Islam cerai itu tidak terlarang, ya. Tapi dalam Islam sebaliknya juga Islam sangat menganjurkan bagi para umatnya kalau bisa jangan sampai terjadi perceraian. Ya. Nah, ini yang kadang lalai bagi sebagian orang tua ini karena tadi mereka nggak belajar agama. Mereka tidak tahu kalau habis cerai masih harus nafkahi anaknya. Ya. Maka betapa banyak orang tua yang habis cerai seolah-olah putus hubungan. Ya. Anaknya seolah-olah nggak diperhatikan. Udah, kamu ikut ibumu, wis diurusi ibumu. Ya. Ini kan kalau diperhatikan oleh para bapak, para calon suami, para suami, ini mereka akan mikir beberapa kali sebelum menceraikan istrinya. Ya, habis menceraikan istriku, aku wajib nafkahi nih selama masa iddah. Nggak usah cerai aja, nggak ada bedanya kan gitu. Habis menceraikan istriku, aku kebetulan punya anak, ternyata anakku harus tak nafkahi sampai dia dewasa. Buat apa cerai? Wes mending sabar aja kan gitu. Ya. Nah, jadi ini bagus kalau kita perhatikan. Makanya sedikit poin ya, ini karena ada mau selesai ya, kasih poin penting. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak, At-Tolak itu artinya apa? Cerai ya. Kenapa kok dalam surat At-Tolak itu, terutama di halaman pertamanya ya, di situ Allah sering menyebut kalimat takwa. Ya, kalau kita perhatikan ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Banyak banget. Salah satu hikmahnya insyaallah wallahu alam disebutkan oleh para ulama agar suami sebelum menceraikan istrinya ini bertakwalah kepada Allah dahulu. Ya, pikirkan dulu. Ya, ini kalau aku ceraikan, konsekuensinya apa sih? Konsekuensinya pisah. Konsekuensinya anakku khawatir kurang terurusi misal. Ya, makanya Allah sebutkan kalimat takwa banyak banget. Ya. Agar apa? Agar sebelum seorang menceraikan istrinya, pikirkan dulu berkali-kali. Bertakwalah kepada Allah sebelum kamu ceraikan istri. Ya. Nah, ini pentingnya kita belajar agama. Ya, maka marilah kita ya yang sudah paham ajarkan kepada masyarakat ya, ajak mereka untuk menyisihkan waktunya untuk belajar agama ya, karena belajar agama adalah sebab kebahagiaan dunia akhirat. Wallahu a'lam. Dari sini lanjutannya, adapun istri yang ditalak dengan talak bain, maka dia tidak dapat hak nafkah kecuali kalau dia hamil. Nah, makanya para ulama mengatakan apa? Yang namanya pernikahan, ini kok malah kajian nikah? Nggak apa-apa ya, bentar aja ya. Para ulama mengatakan namanya pernikahan itu bukan sekedar dibangun di atas mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Tapi yang benar pernikahan itu dibangun di atas maslahah. Ya, maslahat. Ya, jadi nggak cuma cinta tok. Ya, kalau cinta pas sudah nggak cinta, ya sudah habis. Ya. Tapi kalau dibangun di atas maslahat, dia akan berpikir, ya, aku kalau pisah, khawatirnya mafsadatnya lebih banyak buat aku. Ya, tidak ada tempat untuk menyalurkan syahwat, khawatirnya terjatuh ke dalam dosa, anak-anak jadi terbengkalai dan sebagainya. Ya, nah ini pentingnya seorang merubah mindset dia dalam menikah. Ya, tidak apa-apa, masih dalam kitab nikah kan ya, tidak apa-apa ya. Baik, kemudian terakhir di sini adalah nafkah hewan. Ya, intinya bagi kita yang memiliki sebelumnya nafkah hamba sahaya, tidak usah dibahas ya. Insya Allah tidak ada budak. Nafkah hewan ya, pemilik hewan wajib menafkahi peliharaannya, makan dan minumnya ya, dan mengurusi keperluannya. Nah, jadi bagi kita yang punya hewan peliharaan ya, ini harus diurusi, jangan cuma dibiarin doang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha." Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Dia tidak memberikan makan dan dia juga tidak melepaskan.
ta'kulu min khashashil ardi hatta matat hazlan, ya, sehingga kucing tersebut mati, ya. Jadi nggak dikasih makan tapi juga nggak dibiarin berburu, ya, sehingga akhirnya kucing itu mati dalam keadaan kurus, ya. Nah, ini di sini disebutkan, ya, wajib menafkahi hewan, ya, dan ini dikiaskan ke hewan-hewan lain meskipun hadisnya bicara tentang apa di sini? Kucing, tapi juga termasuk burung lah, kelinci, ayam dan sebagainya, ya. Bila pemiliknya tidak mampu memberikan nafkah, ya, misalnya repot atau apa, maka dia harus menjualnya atau menyewakannya atau disembelih, ya, kalau dia termasuk hewan yang bisa dimakan. Karena keberadaan hewan di tangan pemiliknya yang tidak menafkahinya adalah kezoliman yang wajib dihilang. Wallahu a'lam. Demikianlah kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah maka karena kurangnya ilmu saya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan ke host. Insyaallah jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya yang insyaallah sangat gamblang. Namun mungkin di sini ada teman-teman yang masih belum memahami atau ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Sambil menunggu Ustaz, mungkin Ana bertanya terlebih dulu boleh. Di zaman sekarang ini mungkin banyak juga Ustaz ya wanita karir, wanita karir. Kemudian dengan adanya kewajiban yang diemban gitu Ustaz. Nah, tapi dia berusaha untuk memberikan pengasuhan itu ya berupa membayar orang seperti itu. Nah, apakah membayar orang, menyerahkan hak pengasuhannya itu kepada orang lain dengan dia membayar, apakah itu sudah menggugurkan kewajibannya? Iya, jadi dalam Islam memang di sana tidak ada patokan tertentu ya. Kepengasuhan itu harus seperti apa tidak ada. Ya, misalnya harus ditemani dari jam 7 sampai jam 4. Ya. Harus dikasih makan sehari 4 kali, tidak ada juga. Jadi, dan kaidah mengatakan segala sesuatu yang butuh batasan dan batasan tersebut tidak disebutkan dalam syariat Islam, maka dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat di tempat tersebut. Ya. Kalau memang di suatu masyarakat, ya, yang mana memang di situ single parent, ya, ibunya mungkin memang tidak ada suaminya, harus bekerja dari pagi sampai sore, kemudian anaknya masih kecil, dan memang harus dititipkan di tempat penitipan yang layak, ya tidak apa-apa. Ya. Jadi patokannya adalah selama itu adalah hal yang baik, selama di masyarakat hal itu sudah dianggap sebagai mengurus anak yang baik, maka insya Allah itu sudah termasuk mengurusi anak. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Wallahu a'lam. Ya, sekali lagi kami ingatkan mungkin bagi teman-teman yang online atau para akhwat bisa mengirim pertanyaannya ke grup, dan juga mas-masnya di sini mungkin ada yang ditanyakan. Sudah jelas semua atau tidak? Sudah jelas semua. Atau tidak jelas? Oh ya, tentang menafkahi juga ya. Jadi tentang nafkah juga seperti itu persis ya. Jadi mungkin ada yang sempat bingung apa patokan dikatakan seorang itu sudah menafkahi kan gitu. Ya, maka kita katakan seperti tadi, segala sesuatu yang butuh penjelasan, yang butuh ada penjelasan kadar minimalnya, dan dalam syariat tidak dijelaskan bagaimana batasannya, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Untuk masyarakat di sini misalnya menafkahi itu misalnya berkisar mungkin 500.000 ya, mencakup makan, minum, dan tempat tinggal. Tidak bisa disamakan, di Saudi mungkin lebih mahal lagi misalnya. Ya, jadi sekali lagi patokannya adalah kebiasaan masyarakat sekitar. Ketika dianggap si suami ini tidak mampu menafkahi, si suami ini misalnya malas-malasan dan sebagainya, maka si wanita punya hak
ya untuk meneruskan pernikahannya atau tidak. Itu yang pengen saya jelaskan, patokan dikatakan sudah menafkahi itu seperti apa. Ya, maka dikembalikan kepada apa? Adat istiadat. Termasuk dalam hal anak tadi, ya, dikatakan sudah menafkahi anak itu yang bagaimana? Apakah yang setiap hari harus ngasih duit 20.000? Tidak. Ya, tapi patokannya adalah ke adat istiadat seperti itu. Allahu a'lam. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk satu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Tadi disebutkan bahwasanya suami itu bukan mahram karena dinikahi kan, Ustaz. Kalau istri sudah berwudu, apakah batal bila bersentuhan dengan suami? Terkait wudu, Ustaz. Toharoh ya. Taib. Iya, betul. Suami bukan mahram. Ya, tidak usah kaget ya, yang betul bukan mahram. Ustaz, gimana dengan hadis? Tak kasih kasus lain ya. Masih ada waktu toh sampai 9:30 ya. Gimana dengan kasus hadis tidak boleh bagi seorang wanita safar kecuali dengan mahramnya? Katanya suami bukan mahram kan gitu. Ya. Berarti boleh nggak safar dengan suami? Nah, maka jawabannya adalah ada riwayat lain dari hadis tersebut yang bunyinya tak terjemahkan saja langsung, tidak halal bagi seorang wanita untuk safar ya kecuali bersama mahramnya atau zaujiha atau suaminya ya. Jadi ternyata ada riwayat lain dari hadis tentang larangan safar tanpa mahram, itu ada tambahannya au zaujiha atau suaminya. Nah, jadi sekarang insya Allah sudah nggak bingung lagi ya, kenapa kok suami bukan mahram tapi boleh nemenin istrinya safar. Ini kasus yang lain. Kemudian tadi pertanyaannya, betul ya, suami memang bukan mahram, dan menurut sebagian ulama ya, dalam hal ini adalah misalnya dalam mazhab Syafi'i, itu memang kalau seorang sudah dalam keadaan toharoh, kemudian menyentuh ya, lama sayal misu, itu nyentuh, nggak harus pakai tangan. Beda sama ya mas saya masu harus pakai tangan. Tapi kalau lama sayal misu itu nyentuh, nyenggol pakai apa? Maka kalau dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka dalam mazhab Syafi'iyah ini memang batal wudunya. Ya. Tapi kalau yang mahram seperti ibu, ya, kemudian anak, kemudian saudari, maka ini tidak batal ya, seperti itu. Untuk hati-hatinya ya nggak usah nyentuh lah ya. Nanti habis sholat silahkan mau ngapain terserah ya. Allahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan, Ustaz. Ya mungkin mas-masnya di sini sudah harus kaitan dengan kitab ya, ya. sudah ada yang mau ditanyakan mungkin sambil nunggu. Mumpung waktunya masih ada ya. Tentang sholat atau apa terserah. Ini ada yang sedang mengetik. Kita tunggu. Gimana Mas? Mungkin setelah kita menyelesaikan kitab nikah ini sudah mantap atau belum ini kira-kira untuk mempraktekkan ilmunya yang sudah dipelajari. Belum menikah sudah belajar kitab tolak. Masya Allah. Insya Allah di kelas syariah lanjutan kita bertolak. Tolak. Baik, sudah ada pertanyaan lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika seorang akhwat ingin umroh atau haji, namun tidak ada mahram yang menemani, tapi ketika berangkat bersama para wanita kerabat, apakah boleh, Ustaz? Jazakumullah khair. Iya, jadi khusus untuk safar haji dan umroh, ini termasuk jenis safar yang memang menurut sebagian ulama, ini memang ada yang memperbolehkan tanpa mahram. Kenapa kok dibedakan dengan safar-safar yang lain? Karena safar haji dan umroh ini adalah safar ibadah. Dan bukan sekedar ibadah. Dia adalah ibadah yang wajib. Minimal sekali seumur hidup. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama ya ada yang membolehkan mereka safar tanpa mahram. Yang penting ada al-umana ar-rufaqa, yaitu teman yang amanah yang kira-kira bisa menjaga mereka. Sekumpulan para wanita, jamaah wanita. Ya, nah, ini memang ada pendapat yang seperti itu.
Tapi wallahu alam, kalau saya pribadi ya, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tetap harus sama mahramnya ya. Kecuali memang dalam keadaan-keadaan yang untuk menunggu ada mahram itu sangat sulit. Ya, contoh misalnya seorang ibu yang mungkin sudah cukup berumur ya, mungkin suaminya sudah wafat, ya, kemudian kesempatan hajinya datang pas tahun itu. Ya, ini kalau kita katakan nunggu mahram dulu Bu, ya gimana? Kasih. Ya. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, alangkah baiknya kita pertimbangkan antara maslahat dan mafsad. Ya. Karena banyak kaum muslimin itu yang cuma tahu hukum saja. Ini boleh, ini nggak boleh. Tapi jarang dari mereka yang tahu mana yang lebih maslahat dan tidak. Ini pentingnya kita belajar maslahat dan mafsad. Ya, jadi sekali lagi, kalau saya pribadi lihat kepada keadaan orang tersebut. Ya, kalau orangnya masih masya Allah, insya Allah duitnya cukup lumayan lah ya, rezekinya lancar, kemudian untuk umroh atau haji itu dia bisa nunggu ada mahram misalnya, ini alangkah baiknya seperti itu. Untuk keluar dari khilaf ulama, status haji dan umrohnya sah ya, hatta meskipun tanpa mahram, ulama yang mengatakan wajib mahram, misalnya ada yang tetap tanpa mahram nih, status haji dan umrohnya sah. Hanya saja yang mewajibkan mahram, dia melakukan apa? Dosa, itu saja. Ya, haji dan umrohnya tidak terpengaruh. Ya, jadi kalau memang keadaannya mudah, kemudian bisa nunggu mahram, maka alangkah baik. Tapi kalau ternyata seperti tadi ya, untuk mendapatkan kesempatannya cukup susah, untuk mendapatkan rezeki seperti ini, kalau harus dibatalkan, mafsadatnya lebih besar, ya insya Allah bismillah ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, kami tawarkan lagi mungkin ada mas-masnya ada yang mau tanyakan. Ya, Nanti antum temukan tabangnya dulu baru tak jawab. Ya, bercanda ya. Ya, jadi tergantung itu masuknya apa dulu ya. Kalau masuknya adalah kalau pas zakat mungkin antum belajar yang namanya apa? Rikaz ya, rikaz barang temuan. Ya. Di antara syarat barang temuan itu kan harus di tanah yang bukan punya siapa-siapa ya, maksudnya bukan statusnya bukan punya siapa. Kemudian juga di situ misalnya emasnya tertulis tanda-tanda punyanya orang non muslim misalnya. Ya, ini masuknya ke rikas dan dia harus langsung saat itu juga menzakatkan 20%. Ya, karena masuknya bukan ke zakat emas dan perak, tapi masuknya ke zakat harta karun. Ya. Tapi kalau ternyata kayak misalnya dia dikasih tambang, ya, kemudian suruh mengelola tambang tersebut, ya, pas dilihat, wow ternyata penuh emas. Nah, maka ini masuknya ke zakat emas dan perak, yang mana di antara syaratnya harus nunggu 1 haul, 1 tahun. Ya, jadi harus dibedakan. Apakah ini kasusnya masuk ke harta karun dengan kan disebutkan syarat-syaratnya ya ketika belajar itu. Kalau harta karun berarti saat itu juga 20% harus dizakati. Tapi kalau itu adalah pekerjaan dia sebagai penambang atau dia ada investasi, ada emasnya misalnya, ini berarti masuknya ke zakat emas dan perak yang mana harus nunggu sampai 1 tahun dulu. Wallahu a'lam. Dan lebih banyak zakat harta karun 20%. Karena dia kan nggak susah-susah dapat gitu ya. Orang invest kan beli tanahnya dulu kadang gitu ya. Itu zakatnya cukup 2,5. Wallahu a'lam. jazakumullah khairan Ustaz. Ada pertanyaan tentang zakat lagi.